Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin muslimat, a'azzakumullah. Sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru. Apa yang didapatkan oleh mereka yang merayakan tahun baru 1 Januari? Inilah pertanyaan mendasar. Coba bertanya kepada diri sendiri dan jawab dengan jujur. Pesta kembang api spektakuler, meniup trompet, konvoi jalanan, konser musik dan pemberian hadiah satu sama lain. Ini menjadi hiasan setiap seremonial malam 1 Januari. Tidak tanggung-tanggung. Itu semua dilakukan semalam suntuk. Laki-laki, perempuan, tua, muda, tumplek blek jadi satu. Tidak perlu jauh-jauh mengambil contoh di luar negeri. Fenomena malam tahun baru bisa ditemui di kota-kota besar di Indonesia, bahkan di desa-desa dan pelosok. Mereka begadang, hura-hura, menghamburkan harta, joget, dansa, mengiringi dentuman musik di malam itu, campur baur laki-laki perempuan. Dan setelah itu menjelang waktu subuh, mereka baru akan tidur. Akhirnya mereka mulai tidur saat fajar ketika banyak kaum muslimin lainnya hendak mengerjakan sholat subuh. Dapat dibayangkan, akhirnya mereka tidur hampir seharian penuh. Kewajiban sholat subuh melayang sudah. Hari itu, sebentar lagi nih, 1 Januari menjadi hari pemakluman secara nasional. Suasana hari itu nanti akan sepi. Semua sudah sama-sama mengetahui hari itu adalah hari libur, hari untuk istirahat alias tidur selepas hura-hura semalaman suntuk. Besok harinya, tanggal 2 Januari, sudah mulai dengan setumpuk tugas dan pekerjaan. Sekali lagi kita bertanya, sebenarnya apa yang mereka dapatkan? Apakah dengan perayaan tahun baru akan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya? Lebih baik dalam pengertian lebih berprestasi, lebih makmur ekonominya, lebih baik perilakunya, lebih dekat lagi kepada Allah yang Maha Pencipta. Apakah makna lebih baik dalam konotasi demikian itu bisa didapatkan? Bagi yang menjadi pelanggan setia dari momen pergantian tahun baru, mereka bakal menjawab kesenangan dan kepuasan hati karena bisa dapat ikut serta dalam gebiar malam tahun baru. Bagi yang belum pernah ikut sebelum-sebelumnya, karena banyaknya bisikan, akhirnya ingin pula merasakan hingar-bingarnya malam tahun baru. Malam itu, suka tidak suka, mereka telah mengisinya dengan sesuatu yang justru bertentangan dengan harapannya untuk bisa menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bagi seorang muslim, ini sangat ironis karena mereka sudah terjatuh dalam kemaksiatan. Belum lagi konvoi kendaraan di malam itu, mereka berboncengan dengan yang bukan mahram. Bahkan mereka bercampur baur, berjingkrak-jingkrak dan berpegangan tangan, berpelukan, berciuman tanpa malu di malam itu. Belum lagi terbangnya kewajiban sholat subuh dan lain sebagainya. Terlalu jauh bila kita jelaskan terlalu detail. Saudara kaum muslimin a'azzakumullah, jika kita lihat dari segi akidah, tahun baru 1 Januari menurut mitologi Yunani adalah bentuk penghormatan kepada dewa Janus. Lalu menurut mitologi Majusi, 1 Januari dijadikan sebagai hari raya Nairuz, hari raya untuk mengagungkan api sesembahan. Di malam tahun baru, kaum muslimin digiring agar mengikuti kebiasaan dan jalan hidup orang-orang kafir. Tasyabbuh sebagai bentuk aktivitas untuk menyerupai orang kafir dilakukan secara bertahap.
memang betul statusnya masih beragama Islam, akan tetapi pergaulannya, gaya hidupnya sudah ala barat. Cara berpakaiannya, berpikir, berperilaku justru tidak mencerminkan akan statusnya sebagai muslim. Mestinya tahun baru digunakan sebagai ajang untuk muhasabah atau mengoreksi diri. Kita harus sadar semakin bertambah hitungan tahun, sejatinya semakin berkurang usia, yang sesungguhnya semakin berkurang jatah hidup kita di alam dunia ini. Apakah semakin lamanya waktu kita ini banyak kebaikannya atau justru lebih bertambah keburukannya? Semakin berjalannya waktu, apakah diri kita ini semakin dekat dengan agama, dekat kepada Allah, ataukah justru jauh dari agama, jauh kepada Allah? Semakin bertambahnya waktu, apakah bangsa dan negeri ini semakin sejalan dari bapak-bapak pendiri bangsa, bapak proklamasi kemerdekaan? Apakah mengalami keterbelakangan ataukah kemajuan? Apakah negeri ini semakin sadar dan semakin dekat kepada Allah dan melaksanakan aturannya? Atau justru memunggunginya sehingga semakin menjerumuskan bangsa ini kepada cengkraman penjajahan? Bukankah lafaz takbir Allahu Akbar yang digelorakan oleh Bung Tomo dalam mengusir penjajah bisa menjadi bara yang membakar jiwa anak-anak muda, anak-anak bangsa, untuk membebaskan bangsanya dari setiap bentuk penjajahan gaya baru? Sebuah penjajahan di bidang politik, ekonomi, bahkan budaya dan sebagainya. Ya, mestinya momen tahun baru bisa dipakai untuk muhasabah, bukan untuk hura-hura, poya-poya. Dengan demikian harapan agar menjadi lebih baik di tahun yang baru bukan bagaikan pungguk merindukan bulan. Saudaraku yang baik hatinya, coba kita amati malam tahun baru di sekitar kita. Apa yang terjadi dengan malam tahun baru? Mari kita awasi putra-putri kita dan arahkan untuk waspada agar mampu menjaga diri melakukan yang terbaik. Dari tahun ke tahun sejak kita masih kecil melewati malam tahun baru seperti itu saja. Pesta pora, mabuk, hura-hura, kebut-kebutan di jalan sampai dini hari. Seolah-olah seakan-akan akan meninggalkan tahun yang kelam dan memasuki tahun yang penuh dengan harapan. Bagi keluarga yang koceknya tebal, bisa turun ke kota shopping mereka di mal-mal. Ini terjadi hampir di semua kota besar. Sementara itu ada sebagian negara di belahan dunia lain yang melewati tahun baru dengan menghambur-hamburkan uang untuk menyalakan kembang api. Momentum pergantian malam tahun baru dimanfaatkan untuk mengalihkan isu kesemrawutan dunia, kesemrawutan politik, kesemrawutan pemerintahan, untuk mengarahkan perhatian rakyat pada pesta pora hiruk pikuk kembang api yang tidak bermakna. Keadaan demikian berulang-ulang terus sampai sekarang, bahkan keadaannya semakin tidak mendidik. Detik, menit, jam, serta hari, minggu, bulan, dan tahun tak akan pernah berhenti dan pasti akan terus berganti. Pergantian itu adalah siklus biasa, tak perlu berlebih-lebihan untuk melewatinya. Malam tahun baru bukan penutup lembaran lama dan pembuka lembaran baru. Tak patut dibangga-banggakan. Pergantian tahun baru seharusnya dimaknai sebagai bertambahnya umur yang semakin tua, semakin berkurangnya usia, bertambahnya masa kerja yang semakin lama, bertambahnya jam terbang pengalaman hidup yang semakin menjulang. Apa yang kita dapat selama ini? Pesta malam tahun baru yang penuh dengan kemaksiatan, bahkan kejahatan,
mabuk-mabukan, kebut-kebutan di jalan raya, judi semalam suntuk, bahkan ada yang dipergunakan untuk kencan dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya, dan tindak kejahatan, kemaksiatan pada malam pergantian tahun baru sangat tidak beralasan. Pergantian tahun baru tidak akan merubah apa-apa kecuali waktu. Pergantian tahun baru juga tidak menjanjikan apa-apa kecuali hanya menambah umur dan semakin berkurangnya usia kita. Pergantian tahun baru seharusnya nih bagi kita dipergunakan untuk introspeksi diri, melihat prestasi yang sudah bisa kita capai, melihat kekurangan dan kegagalan yang kita alami pada tahun yang sudah dilewati, mengkalkulasi peluang yang bisa diambil manfaatnya, merancang strategi dan upaya yang harus dilakukan, memperbaiki tindakan, perilaku, merubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik, bermanfaat pada tahun yang akan datang, dengan harapan akan memperoleh kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat radhiyallahu ankum wa barakalakum, saya berpesan bagi Anda semua para orang tua yang memiliki anak gadis atau pemuda remaja, jangan percaya anak gadis Anda mengatakan akan menginap di rumah teman karena ada acara tahun baru, padahal sesungguhnya mereka akan menginap di wisma, di homestay, villa, hotel, pantai, bahkan di tengah lapangan sekalipun dengan pasangan mereka masing-masing. Banyak bar, setiap hotel dan tempat-tempat umum selalu mengadakan acara hiburan musik sampai pagi, dan tempat inilah yang merupakan ajang pesta miras, narkoba dan maksiat. Waspada di sini para orang tua, jangan jerumuskan anak-anak Anda dalam kemaksiatan, pesta syahwat yang sangat menghancurkan jiwa mereka ke depan dan sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan oleh kita, ada 3 hal setidaknya, 3 macam maksiat yang dilakukan pada malam tahun baru. Pertama, zina. Memang indah rasanya menikmati malam tahun baru bersama pasangan, akan tetapi tak sedikit pasangan yang memanfaatkan malam tahun baru untuk melakukan zina. Hal itu dibuktikan banyak sekali ya yang melakukan seperti itu. Ada buktinya dengan penjualan kondom yang semakin meningkat drastis menjelang perayaan tahun baru, dan juga banyak pasangan muda yang belum menikah yang memesan kamar di hotel, dan juga banyak mereka yang mengatakan akan melepaskan masa keperawanannya. Nauzubillah. Yang kedua, mabuk-mabukan. Hampir dirasakan tidak mungkin atau mustahil tidak ada alkohol di malam tahun baru. Mereka mabuk-mabukan pada malam tersebut. Tak heran jika keesokan harinya banyak sekali ditemukan botol-botol minuman keras. Yang ketiga, pesta seks. Ini terjadi di luar negeri. Setiap malam tahun baru selalu ada pesta seks, yang artinya melakukan seks secara ramai-ramai dalam satu ruangan. Tapi ternyata tak hanya di luar negeri, di negara yang notabene-nya warga muslim seperti Indonesia, selalu ada pesta seks yang digelar ketika tahun baru. Yang lebih parah lagi yaitu pesta seks antar sesama jenis. Memang setiap tahun baru menuju jam 00.00 sangat riskan bagi generasi muda, baik pria maupun wanita yang baik-baik. Justru para gubernur, wali kota, bupati, dan jajaran pemerintahan kota dan kabupaten lupa daratan. Pesta kembang api bernilai ratusan juta bahkan ratusan miliar rupiah dihambur-hamburkan sia-sia hanya untuk menyemarakan tahun baru Masehi yang sia-sia. Sebagai pemicu kemaksiatan dan menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa. Di mana-mana kita saksikan banyaknya anak muda
para harapan bangsa ini, mabuk, pesta miras, narkoba. Tentu saja banyak sekali yang melakukan maksiat, melepas kelajangan katanya, melepas keperawanan. Tidak jarang juga banyak perkelahian dengan menggunakan senjata tajam dalam keadaan mabuk. Sering orang yang tidak ada kaitannya dengan mereka terkena imbas, terkena sasaran, dan kehilangan nyawanya. Ini sebuah bukti bahwa kebiasaan, tradisi dan budaya pesta pora dalam tahun baru merupakan pengaruh budaya barat yang sudah terjadi sejak Romawi atau Yunani hingga sekarang, di mana para generasi muda perkotaan besar dunia sengaja digiring untuk dirusak moral mereka. Lalu budaya kerusakan moral barat ini merambat ke berbagai kota, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara timur seperti di Indonesia. Inilah sebuah bukti nyata bahwa agama atau ideologi yang tidak rasional, agama atau ideologi yang penuh dengan kebimbangan, pertentangan dan keraguan sudah nyata gagal untuk membina moral yang baik bagi para pemeluknya dan pengikutnya dimanapun berada, terutama yang paling parah terjadi di masyarakat barat. Kaum muslimin, saudara-saudara yang baik hatinya, dari sudut hukum Islam, itulah mengapa banyak para ulama mengharamkan kaum muslimin untuk merayakan tahun baru Masehi. Kenapa? Karena para ulama banyak yang mengaitkan pesta tahun baru dengan akidah. Mereka melihatnya dari sudut pandang akidah, karena mereka juga menyaksikan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Di samping itu, ada juga para ulama yang menyatakan boleh merayakan tahun baru. Para ulama di golongan kelompok kedua ini beralasan karena kalender Masehi telah berlaku secara universal dan dipakai di seluruh dunia, termasuk oleh umat Islam dunia. Oleh karena itu, umat Islam tidak dilarang ikut bersuka cita menyambut datangnya tahun baru Masehi. Tentu saja ini harus dicatat bahwa perayaan momen pergantian tahun baru Masehi tersebut harus dalam bentuk berbagai kegiatan positif yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dilakukan secara wajar, tidak berlebihan atau hura-hura belaka, dan tidak mengandung maksiat. Kita semua bersyukur bahwa sekarang ini umat Islam di Indonesia banyak yang melakukan kegiatan doa bersama, zikir massal, istighosah, sholawatan, maupun menggelar pengajian. Bahkan ada pula di sekitar kita banyak yang memberikan santunan kepada yatim piatu dan duafa dalam rangka merayakan momen pergantian tahun baru Masehi. Dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, umat Islam dapat melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya, sekaligus dapat melakukan refleksi terhadap apa yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang. Bisa pula misalnya perayaan tahun baru Masehi diniatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan umur panjang dan kesehatan lahir batin. Nah, wujud rasa syukur itu adalah dengan memperbanyak melakukan ibadah dalam merayakan momen pergantian tahun baru Masehi, sekaligus memohon doa dan memohonkan doa untuk keselamatan keluarga, bangsa dan negara dari berbagai bentuk musibah dan bencana. Jangan menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak perlu dan sia-sia belaka. Misalnya belanja kembang api atau pasang petasan yang berlebihan dan meniup trompet sepanjang malam. Umat Islam tentu saja dilarang untuk melakukan berbagai bentuk ritual
yang tidak diajarkan dalam agama Islam. Demikian para YouTuber yang dirahmati Allah, semoga uraian ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wa ragbatun fil khairi khairu wa amal birrin yazinu wal yuqas ma lam yuqal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.